Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, semangat semuanya, semuanya sehat. Ya, adik-adik yang terkasih, yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, saat sekarang ini kita ketemu lagi dalam firman Tuhan yang kita boleh akan dengarkan. Tetapi Mbak Warni minta, iya ada yang kenal Mbak Warni nggak? Mbak Warni adalah pengasuh sekolah minggu pemula 2. Adik-adik yang dari pemula 1 tentunya nggak begitu kenal ya. Nggak apa-apa, sekarang kenalin Mbak Warni, boleh disebut Kak Warni atau bahkan Bu Warni nggak apa-apa. Yang penting ada kata Warninya, kenalin ya. Oke, nah firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja. Mbak Warni mau ambil kitab ya, semua udah siapkan? Papa Mama siapin ya kitabnya, kita mau baca 1 Raja-Raja di firman Tuhan Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja, 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-28 sampai dengan 40. Perikopnya atau judul tulisan yang hitam gede itu adalah Salomo diurapi sebagai atau menjadi raja. Salomo diurapi menjadi raja. Ingat dulu ya firman Tuhan di situ ya. Mbak Wani saat ini nggak minta untuk kita baca semuanya karena waktunya mungkin biar lebih banyak ceritanya. Mbak Wani minta tolong, Kak Wani minta tolong kepada Mama Papa, tolong nanti usai kita mendengarkan firman Tuhan ini dibaca semuanya, dibantu Mama Papa ya, dibaca ya. 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai dengan 40. Judulnya adalah atau perikopnya adalah Salomo diurapi menjadi raja. Nah, sebelum itu Mbak Warni mau tanya dulu. Adik-adik itu punya cita-cita enggak sih? Aku tahu adik-adik pasti punya cita-cita. Ya, kayak Mbak Warni dulu juga punya cita-cita. Cita-citanya misalnya mau jadi apa ya nih ya? Oh, polisi. Gambar Pak Polisi dan Ibu Polisi. Siapa yang mau jadi polisi? Polisi itu pekerjaannya apa sih? Polisi memberantas kejahatan. Polisi mencari para orang-orang yang jahat supaya benar. Sehingga negara kita aman. Nah, ada lagi yang mau jadi apa ya? Yang mau jadi apa ya? Tereret, apa ini? Dokter. Pak dokter dan Bu dokter. Nah, mau jadi dokter, siapa yang mau jadi dokter? Dokter tugasnya apa ya? Kerjaannya apa ya? Pak dokter, Bu dokter itu pekerjaannya menyembuhkan orang yang sakit. Nah, orang yang sakit disembuhkan oleh Pak dokter melalui obat-obatan, tetapi juga berdoa juga, nggak harus obat tok, nggak bisa, harus juga melalui doa juga. Nah, siapa juga yang mau jadi seperti ini? Apa ya? Di belakangnya ada gambar pesawat. Berarti mereka adalah Bapak Ibu pilot. P-I-L-O-T, pilot. Tugasnya apa ya? Oh, hebat juga dia menerbangkan pesawat. Kalau di atas rumah ada suara wuss pesawat, itu yang menerbangkan, yang mengemudikan adalah pilot. Ada yang mau jadi pilot? Aku tahu pasti adik-adik pada mau. Jason jadi pilot mau? Oke, nggak apa-apa. Felix? Bagus banget. Noel? Ya, siapa tahu nanti kalau kita sudah besar, aku ingin jadi pilot menerbangkan pesawat. Ya, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi pilot, semuanya harus perjuangan dan harus dilakukan dengan semangat belajar dulu. Mau hasilnya rapot baik, ranking terus, itu nanti rapot kalian bisa untuk masuk ke sekolah lain yang sekolahnya bagus, terus yang menjamin kalian mendapatkan pelajaran yang bagus semuanya. Nah, selain polisi, dokter, pilot, ada nggak ya yang ingin
seperti bapak yang ada di gereja, yang memimpin, yang di mimbar. Betul, bapak pendeta atau ibu pendeta. Nah, ini dia bapak pendeta dan ibu pendeta sedang melayani. Nah, tapi kembali lagi, walaupun menjadi pendeta, pendeta tugasnya apa ya? Mewartakan firman Tuhan, mendoakan jemaatnya, melayani jemaatnya. Nggak mudah juga. Karena pendeta itu adalah yang diutus Tuhan untuk menjadi pelayan, menjadi sinar terang, menyampaikan kabar baik untuk jemaatnya. Ada ya yang mau menjadi pendeta? Dulu Mbak Wani pengen jadi pendeta, tapi nggak jadi karena sesuatu hal pokoknya deh. Jadi ya udah deh jadi guru sekolah minggu sebisa Mbak Wani dituntun oleh Tuhan. Oke. Nah, tapi harus dicapai dengan berusaha. Dari kecil sekarang ini nggak bisa langsung nanti gede terus jadi pilot. Enggak, harus sekolah. Selain sekolah, di rumah harus berbuat baik, berdoa. Nah, sekarang ini adik-adik harus berdoa, berjuang, dan belajar. Intinya apa? Sabar. Aku udah sabar. Nah, kesabaran dan perjuangan adik-adik sudah dilihat dari bulan apa ya kita belajar di rumah, tidak sekolah lagi, sedih. Itu pada bulan Maret. Sekarang bulan apa? Agustus, September bahkan ya. Berapa bulan itu? Hampir 6 bulan. Wah, itu adik-adik sudah berjuang. Berjuang untuk bersabar, belajar di rumah, tidak ketemu teman-teman, itu sudah berjuang, bagus. Tapi juga harus dibarengi dengan semangat belajar, semangat membaca Alkitab, terus berdoa kepada Tuhan, dan bersabar dalam membuat satu ide-ide, mungkin keinginan, aku bisa gambar, melukis, aku bisa menghafal Pancasila. Itu udah namanya berjuang. Semuanya harus melalui perjuangan. Nah, tapi bukan adik-adik saja yang harus berjuang untuk dapat meraih masa depan yang Tuhan sediakan seperti menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi apalagi polisi. Bukan adik-adik sendiri yang berjuang. Yang berjuang juga harus dibarengi atau harus diikuti atau juga harus orang tua yang berjuang juga. Nggak adik-adik doang, nggak adik-adik saja yang berjuang. Yang berjuang juga orang tua. Kita nggak tahu loh, padahal orang tua kita, benar-benar mempersiapkan, berjuang dengan gigihnya. Kenapa? Ada seorang yang pengennya anaknya jadi dokter. Dia sampai kerja serabutan. Malam kerja serabutan menjadi jualan. Pagi di kantor dan lain sebagainya. Itu juga perjuangan seorang orang tua. Bapak, ibu juga ada bekerja di kantor juga. Itu demi siapa? Demi anaknya. Supaya anaknya nanti bisa menjabat seperti pejabat-pejabat atau bisa menjadi polisi. Nah, semua itu butuh biaya untuk sekolah. Kalau sekolahnya nggak bayar, nggak mungkin, pasti biaya. Memang ada beasiswa, tapi itu masih kurang. Harus maemnya yang bergizi. Nah, itu juga diperjuangkan oleh seorang mama. Mama suka masak yang sehat-sehat. Itu untuk siapa? Untuk kita supaya sehat, tidak terserang penyakit. Sekarang juga harus memakai masker terus. Nih, siapa yang suka pakai masker? Nih, setiap keluar nih harus pakai masker. Harus pakai masker. Karena apa? Sekarang di negeri kita, bahkan di dunia yang lain deh, istilahnya negeri-negeri lain, itu juga harus mengalami atau menerima pandemi. Apa pandemi? Pandemi itu ada wabah penyakit yang harus dihindari. Dan kita harus berjaga-jaga. Makanya kita harus pakai masker, cuci tangan sering-sering, pakai sabun loh cuci tangannya loh.
Tahu kan cara cuci tangan, udah gitu terus jaga jarak. Kalau kita keluar rumah sudah pakai masker, nggak boleh bergerombol. Karena siapa tahu itu, karena virus nggak kelihatan. Nah, akibat pandemi ya. Nah, itu semuanya diperjuangkan oleh seorang orang tua. Nah, perjuangan dari seorang ya yang mau menjadi polisi, dokter, pilot, mungkin insinyur, arsitek dan semuanya ada yang bahkan menteri, terus jadi pendeta. Selain perjuangan pribadi sendiri, adik-adik yang sekolah pinter, rajin, nurut, sabar, bijaksana, dikasih orang tua apa aja mau, sayur, mau makan buah dan lain sebagainya. Nah, harus sabar, harus mau menjaga diri supaya baik. Sekarang ini adik-adik lagi berjuang. Aku percaya adik-adik sabar. Dari bulan Maret sampai sekarang ini kita harus sekolah di rumah, harus belajar di rumah, tidak sekolah keluar rumah, ketemu teman-teman sekolah. Adik-adik sudah sabar, adik-adik itu sudah perjuangan hebat. Ada yang mengeluh belajar di rumah? Nah, mulai sekarang kita nggak boleh mengeluh karena kita akan mempersiapkan diri menjadi orang baik, menjadi orang yang disiapkan Tuhan untuk masa depan. Masa depan ini adik-adik sudah disiapin Tuhan nih. Tergantung kita bagaimana kita mau dapat mencapai masa depan dari Tuhan, harus berusaha, berjuang. Sabar sudah, nurut sudah. Nah, sekarang orang tua pun juga berjuang mempersiapkan diri untuk menjadikan anaknya kelak supaya menjadi orang yang berguna, bahkan punya jabatan tinggi, bisa menjadi menteri. Itu juga dipersiapkan oleh orang tua. Orang tua ambil andil, orang tua ikut serta, bukan adik-adik langsung menjadi pilot, nggak mungkin. Orang tua pasti berjuang sampai dengan orang tua itu bekerja keras malam, pagi, siang, ada yang seperti itu untuk membayar sekolah adik-adik. Tahu nggak, Dik, perjuangan orang tua itu sungguh luar biasa. Makanya ada satu buah lagu yang benar-benar Mbak Wani pengennya pujian itu, nyanyian itu terus kita senandungkan. Nih, lagunya seperti ini adik-adik. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sedikit lagu itu mengingatkan kita bahwa kita harus juga berterima kasih kepada orang tua. Nah, waktu itu pun juga ada, kembali lagi nanti kita dinas firman Tuhan ini. Tahu nggak, Dek? Ternyata Salomo itu selain ditunjuk oleh Tuhan, nih, Tuhan sudah mempersiapkan Salomo nanti menjadi raja, penggantinya Raja Daud. Raja Daud pun juga mempersiapkan Salomo. Nah, Salomo dipersiapkan untuk dapat menggantikan Salomo sebagai raja diurapi oleh Raja Daud. Karena Raja Daud sudah tua. Raja Daud sudah banyak uban, lemah, terus nggak mampu lagi untuk memimpin kerajaan yang besar seperti Israel. Nggak mampu lagi. Maka harus ada penggantinya. Nah, penggantinya waktu masih lahir kecil sudah dipersiapkan Tuhan. Nah, sudah dipersiapkan oleh Pak Daud, Raja Daud, semuanya itu sudah dipersiapkan. Nah, Raja Daud dengan demikian dia mempunyai keinginan supaya Salomo yang menjadi raja. Dia memanggil siapa? Dia nggak bisa ngurapi sendiri karena sudah ada tugas tanggung jawabnya orang lain di sisi kiri kanan dia. Yaitu Raja Daud memanggil seorang imam yang membantu dia untuk mengurapi Raja Salomo. Imam Zadok. Dibaca apa? Ya, pinter Jo. Zadok. Imam Zadok juga dipanggil. Bagaimana ini penggantiku? Tolong Salomo dipersiapkan. Kurang, bukan hanya Imam Zadok tok.
Itu bukan hanya Imam Zadok yang dipanggil, harus ada lagi, yaitu seorang nabi, penasihat Raja Daud. Nabi siapa? Natan. Ada yang namanya Nathan? Aku punya teman namanya Nathan. Nabi Nathan adalah penasihat sang Raja Daud, juga dipanggil supaya nanti membantu mempersiapkan Salomo menjadi raja. Kemudian kurang lagi, panggil lagi seorang yang namanya Benaya bin Yoyada. Gampang ya, Benaya bin Yoyada. 3 orang tersebut untuk mempersiapkan Salomo menjadi raja. Sekarang tadi kalau Mbak Wani sudah kasih tahu Salomo adalah anaknya Raja Daud, ibunya siapa ya? Nah, ini dia. Ibunya Salomo adalah seorang perempuan yang hebat, sabar, bijaksana, penuh cinta kasih. Makanya anaknya Batseba akan dipersiapkan menjadi raja oleh Tuhan. Nah, Batseba adalah istri Raja Daud, seorang ibu dari Salomo. Jadi Salomo itu bapaknya namanya Raja Daud, ibunya namanya Batseba. Betseba. Batseba. Tahu ya? Udah denger ya? Pernah denger ya Batseba? Nah, Salomo dipersiapkan dari kecil, dia juga rajin berdoa, menengadah kepada Tuhan. Salomo menengadah kepada Tuhan. Selantiasa berdoa, bukan hanya untuk dirinya sendiri Salomo berdoa menengadah kepada Tuhan, tapi juga mendoakan orang tua, orang-orang di sekitarnya, kerajaannya, semuanya didoakan supaya Tuhan berkati. Itu Salomo. Selain Salomo yang baik hati tersebut dan suka rajin berdoa, dia juga semangat dan bijaksana. Apa ya bijaksana? Enggak mudah marah. Bijaksana itu adil, mau berbagi, tidak mudah tidak mudah mencela, enggak. Itu bijaksana. Wibawa sekali ya, bijaksana ya, kelihatan bijaksana ya Salomo ya. Itu Salomo. Dan Raja Daud pun juga minta nih kepada 3 orang tadi siapa ya? Imam Zadok, Nabi Nathan, Benaya bin Yoyada untuk mengurapi siapa? Salomo menjadi raja. Nah, tapi harus ke Gihon. Diurapinya di Gihon. Gihon itu satu daerah, satu tempat yang indah, bagus sekali. Nah, Salomo harus naik atau didudukkan di atas kalau dulu namanya bagal, kalau sekarang istilahnya keledai betina, tunggangannya atau kendaraannya Raja Daud sendiri. Hebat ya, maksudnya Raja Daud harus naik keledai betina yang biasa saya tunggangin. Salomo harus naik ke situ. Ayo silahkan kalian untuk dapat mengurapi. Nah, diurapi, apa artinya diurapi? Kok Salomo harus diurapi? Diurapi itu adalah cara Tuhan untuk menyampaikan atau memberi kekudusan, suci, disucikan, suci agar suci. Sarananya adalah dituangin minyak di kepalanya, tapi minyaknya ditaruh di sebuah tanduk. Ada yang tahu tanduk rusa atau pokoknya tanduk deh, di Alkitab di firman Tuhan dikatakan tanduk. Nah, minyak dituangkan dulu di tanduk, terus nanti dituangkan di kepala Salomo. Itu namanya diurapi. Sampai di Gihon dilaksanakanlah itu 3 orang nih. Tentu yang diurapi atau yang dituangin kepalanya di atas kepalanya Salomo, itu Salomo yang jongkok ya Kak, yang begini. Atas yang bertiga ini adalah siapa tadi? Imam Zadok, Nabi Nathan, Benaya bin Yoyada. Sudah resmi deh Salomo menjadi seorang raja karena diurapi oleh 3 orang yang memang diminta Tuhan untuk
mempersiapkan Salomo dari kecil untuk seperti itu. Nah, Salomo mempunyai cita-cita yang tercapai menjadi raja. Harus berjuang, harus bijaksana, baik hati, suka berdoa, dan berjuang. Ya, berjuang. Nah, adik-adik kembali lagi tadi yang Mbak Wani katakan bahwa seorang yang mau sukses, mencapai jabatan yang tinggi nanti kalau sudah besar, karena masa depan sudah disediakan oleh Tuhan, kita bagaimana cara mencapainya? Berjuang. Nah, juga dibarengi oleh orang tua yang mendukung. Nah, ada kemarin Mbak Wani ketemu di dekat pasar, waktu Mbak Wani pergi ke pasar, orang tua sedang berjualan, bapak-bapak berjualan. Terus Mbak Wani tanya, "Pak, kenapa berjualan?" Bapak bilang, "Ya, saya mencari uang untuk biaya sekolah anak saya." Oh, itu perjuangan mempersiapkan anaknya untuk masa depannya. Nah, tapi selang sebentar Mbak Wani pergi ke sana, ke daerah sana. Kok ada anak-anak jualan juga sih? Waduh, Mbak Wani samperin. "Adik, kamu kok sudah jualan? Kok jualan sih nggak di rumah belajar saja?" Dia menjawab apa? "Saya ini pulang sekolah, Bu. Saya sudah sekolah, ini pulang sekolah, saya mencari uang untuk apa? Untuk biaya sekolah saya." Nah, berarti yang berjuang itu bukan kita sendiri. Kita sendiri berjuang, orang tua juga berjuang, mempersiapkan kita untuk meraih masa depan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Inti ceritanya adalah bahwa kehendak Tuhan itu adalah baik, dan tidak ada seorang pun, ya Mbak Wani katakan nih, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kehendak Tuhan tersebut, apalagi merusak, nggak bisa. Kehendak Tuhan selalu mau jadi raja, pasti jadi raja, dan dipersiapkan oleh manusia sendiri, orang tua sendiri, atau anaknya, atau Salomo sendiri harus berbuat baik dan berjuang. Dipersiapkan, ya. Intinya firman Tuhan pada hari ini bahwa kita masing-masing semua di sini sudah dipersiapkan masa depan kita. Entah mau jadi polisi, dokter, atau pilot, apa saja sudah dipersiapkan. Tinggal kita sekarang ini berjuang, berdoa, berusaha, semangat belajar yang tinggi untuk ranking terus dan mencapai cita-cita kita yang sudah disediakan Tuhan tadi dengan belajar dan berjuang. Ya, jadi harus berjuang. Nah, oke, firman Tuhan demikian itu dulu. Aku terakhir pengen pinjem mahkotanya Salomo. Aku punya nih. Tararet. Aduh, enak loh. Jadi raja. Oke, jadi mahkota ini lambang lambang dari raja, seorang raja, tahta pemimpin suatu kerajaan atau sekarang negara, presiden. Ya, intinya adik-adik harus terus belajar, terus berjuang. Orang tua juga berjuang mempersiapkan untuk masa depan kita yang oke. Juga orang tua harus berjuang juga, kita juga nurut sama orang tua, berbarengan. Anak dan orang tua, mama papa berjuang untuk anak-anaknya, anaknya berjuang untuk masa depannya. Oke, firman Tuhan kali ini cukup sampai di sini. Intinya bahwa kita harus berjuang untuk mencapai masa depan yang sudah disediakan Tuhan, dan kehendak Tuhan tidak akan ada yang bisa merubah atau mengubah. Oke? Gitu aja. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Mbak Wani minta maaf apabila tidak ada yang kata-kata yang mungkin nggak enak, nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan sudah memberikan firman Tuhan kepada kita dengan baik. Oke, boleh kita berdoa yuk. Berdoa, ikutin Mbak Wani berdoa ya. Kita tutup dalam doa dulu ya. Oke, kita berdoa ya. Ikutin Mbak Wani pelan-pelan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus
bersemangat belajar, berjuang, bersabar dalam menghadapi kondisi pandemi ini, dan terus berusaha untuk menjadi anak yang berbaik, anak yang berbakti, anak yang terus berdoa, bijaksana seperti Salomo. Tuhan sudah sediakan masa depan bagi kami. Kami ingin menyambutnya dalam perjuangan kami, dalam doa kami, agar masa depan kami cemerlang. Juga kekuatkan orang tua kami, papa mama kami senantiasa juga boleh berjuang dengan sekuat tenaga dan dengan berdoa diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kiranya Kau berkati kami semuanya. Sekolah Minggu GKJ Nehemia yang senantiasa menjadi anak-anak yang hebat, yang Yahud, yang senantiasa memuliakan dan memuji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta memohon. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian. Semuanya harus sehat, jaga kondisi, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.